sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إلى أرواح أموات أهل هذا المسجد وكتمس صغيرا وكبيرا سبحان الله يرحمه الله Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ba'du. Fa'inna walhamdulillah Faqradina billahi Rabban wa bil islami dina Wa bi Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Nabiya wa Rasulullah Wa bil Qur'ani imanan Wa bil Ka'bati Qiblatan Wa bil mu'minina ikhwana Wa tabarra'na Min kulli din yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillah wa bil qadar khairihi wa syarrihi wa bil yawmil akhir wa bi kulli ma ja'a bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dzalika nahya wa alaihi namut wa alaihi naqsi insyaallah ta'ala min alamin alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bi fadli Allahumma ya rabbal alamin. Yang dimuliakan Allah, guru kita bersama Ustaz Zainuddin, Ustaz Gufar, dan juga Ustaz-Ustaz yang lain, Ketua DKM Masjid yang kita cintai bersama, Masjid Duta Ibrahim, dan juga Ketua FMC, alhamdulillah hadir, ada bersama kita. Dan segenap jamaah hadirin majelis kajian Salah Ratibul Aqtas atau Kitab Al-Qirtas, dan semoga semuanya mendapat anugerah limpahan karunia, rahmat, keberkahan, dan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelak yaumul qiyamah kita sama-sama tercatat dalam catatan golongan orang-orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan mencintai para aulia Allah dan ulamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga tercatat berada di dalam golongan kelompok catatan para muridnya Al-Imam Al-Umar bin Abdurrahman Al-Atas selaku
selaku pemilik daripada roti Qurbatos. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan, selanjutnya kita lanjut dari kajian kita yang mana mungkin selama kurang lebih 1 bulan lebih ya kita nggak ketemu karena Ramadan ya, kita vakum. Alhamdulillah sekarang Allah kita masih diberi karunia, diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita ini. Sebelumnya kita sama-sama saling menyampaikan halal bihalal karena ini masih dalam suasana syawal ya. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lalui, apa-apa yang kita amalkan, kita jalankan pada saat selama bulan Ramadan termasuk ke dalam catatan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya masih dalam penjelasan zikir ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, pengarang dari kita Walabil Tosimi, semoga Allah merahmati beliau. Beliau berkata, Fadlu hada dzikri, keutamaan zikir ini yaitu zikir ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi. Wa mimma yadullu ala azimi fadli hadza dzikr atau hadza du'a, dan di antara yang menunjukkan keagungan, keutamaan dari zikir doa ialah di khalqi ya liman bi khalqi. Itu salah satu zikir susunan dalam susunan zikir Ratibul Atas alladhi ikhtarahu sayyidi Umar bihadar ratib, yang terpilih oleh tuan kita, paduka kita Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Atas dalam meratib beliau atau ratib yang kita kenal Ratibul Atas. Maka Imam Yafi'i fi kitabih Rawdul Riyahi an ba'dihi manawqal, yaitu yang dihikayatkan oleh Al-Imam Al-Yafi'i dalam kitab beliau Rawdul Riyahi, yang diterima dari sebagian ulama bahwa beliau berkata, Adrakatna dha'iqah wa khawfun syadid, pernah suatu ketika kami tertimpa kesempitan, kami terkena kesempitan hidup, kesusahan yang menghimpit. Panan susah, buat makan minum susah, cari kerja susah, gak ada pekerjaan, pembekalan untuk bekas sehari-hari di rumah sudah tidak ada, anak sakit,
istri demikian pula dha'iqah, permasalahan yang menghimpit, wa khawfun syadid, dan ketakutan yang berat. Faharajtu hatiman, maka saya pun keluar rumah dalam keadaan lemah karena memang tidak ada makanan yang masuk, tidak ada minuman yang bisa diminum, dan itu berjalan bukan hanya 1 jam 2 jam atau 1 hari 2 hari. Badan sudah melemah, dan dalam keadaan lemah fasalatu thariqa, maka saya pun menelusuri jalan Mekah bila zadin, tanpa ada bekal yang dibawa, wala bahila, tanpa ada kendaraan yang ditunggangi, dengan jalan kaki. Nama saya itu salah satu ayam, dan saya pun berjalan selama 3 hari, berjalan kaki selama 3 hari. Falamma kana al-yawm ar-rabi istadda fil atas wal harb. Ketika masuk pada hari keempat, rasa dahaga semakin parah, haus itu sangat luar biasa karena tidak minum, dan panas yang luar biasa. Fakhiftu ala nafsi, kata Pak, hingga saya benar-benar khawatir badan ini sudah tidak akan mampu lagi melanjutkan kehidupan dalam pengertian binasa. Saking lemahnya. Walam ajid fil bariyah sajarah, dan dalam keadaan haus yang luar biasa, panas yang luar biasa, saya pun tidak menemukan pepohonan untuk bernaung. Bayangkan, tenggorokan kering, suhu panas, tidak ada tempat naungan untuk berlindung. Fawakaltu amri ilallah, maka saya menserahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya benar-benar menyerahkan urusan ini, berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jalastu ilal qiblah, dan saya duduk menghadap kiblat dalam keadaan perut lapar, tenggorokan dahaga, dan panas, tidak ada untuk bernaung. Panuntu, lalu saya pun tertidur. Wa ana jalisun, dalam keadaan duduk, tertidur dalam keadaan duduk. Fara'aitu sahsan fil manam yamudu yadah ilayya, dan dalam tidur tersebut saya bermimpi ada seseorang yang menyodorkan tangannya kepada saya, wagola, dan ia berkata, "A'tini yadam, sini tangan kamu, sodorkan tangan kamu, ulurkan tangan kamu kepada saya," kata sosok dalam mimpi tersebut. Famadatu yadi ilaihi, maka saya pun mengulurkan tangan saya kepada sosok tersebut.
Fasofahani, lalu kemudian dia menjabat tangan saya. Waqala, dan ia berkata, abshir anta taslam wa tasil ila baitillahil haram. Berbahagialah engkau, kamu akan selamat dan kamu akan sampai ke Baitullah Al-Haram atau ke Baitul Haram, yaitu di Makkah Al-Mukarramah. Wa tazuru qabra nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan kamu akan menziarahi maqbarahnya, kuburnya Nabi Allah, yaitu yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah kamu, kamu akan selamat, kamu akan sampai ke Baitullah, dan kamu akan sampai ke maqbarahnya, ke hujrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kurang lebih perkataan sosok tersebut demikian. Faqultu, maka saya pun berkata. Kata siapa? Kata periwayat dalam hikayat ini. Man anta ya Allah? Mohon maaf Tuhan, kalau boleh tahu Anda siapa? Semoga Allah merahmati Anda. Sosok tersebut ditanya. Faqala li, dan ia pun menjawab dan berkata kepada saya, Anal Khidir, saya adalah Al-Khidir, yaitu Nabi Allah Khidir alaihi salam. Jadi kalau memang kamu tahu, kamu pengen tahu siapa saya, kata sosok tersebut, saya adalah Khidir. Jadi ternyata sosok yang mengatakan absyir anta akan selamat, berbahagialah kamu, kamu akan selamat, kamu jangan khawatir, kamu tidak akan binasa, tapi kamu akan sampai ke Baitullah dan kamu akan ziarah kepada makamnya Rasulullah SAW. Yang mengatakan itu ternyata adalah Khidir alaihi salam. Faqultu, lalu saya pun berkata, ud'uli, kalau memang Anda yang Khidir alaihissalam, maka doakan saya, berdoalah kepada Allah untuk saya. Faqala, lalu dia sosok tersebut berkata, Qul, ucapkan oleh kamu, ya latiban bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya aliman, ya khabiran bi khalqihi, ultuf bi, ya latif, ya alim, ya khabir. Salasa mahat, 3 kali. Ini anjuran dari sosok tersebut kepada ba'dul ulama tadi yang menyampaikan hikayat. Fakultu tadi, maka saya pun menjalankan itu, mengucapkan yang dianjurkan itu, yaitu membaca ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bi, ya latif, ya alim, ya khabir, 3 kali. Saya lakukan itu. Faqala, lalu sosok tersebut berkata, hadihi tuhfatun fiha gamiyul abad. Ini adalah hadiah yang di dalamnya terdapat kekayaan abadi, kecukupan yang berkelanjutan yang tidak ada habis-habisnya. Ada tuhfatun fiha gamiyul abad.
Ini adalah hadiah yang tidak ada habisnya. Yang dimaksud apa? Bacaan kalimat zikir tadi. Ya latifan bi khalqi, ya liman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bi atau bina, ya latif, ya lim, ya khabir. Kenapa bi di sini? Karena ini menunjukkan kepada seorang mutakallim wahdah. Kalau kita baca di redaksi zikir ratibnya bina sama mutakallim atau menunjukkan bersama bareng. Kalau bi berarti mutakallim wahdah, menunjukkan satu orang. Kepada yang umum mengucapkan saja. Fa'idha lahiqat kadhaika aw najala bik najilun faqulha takbi wa tasfi. Sosok tersebut melanjutkan, hadhihi tufatun biha ghaniyul abad fa'idha lahiqat kadhaika aw najala bik najilun fakulha takfi wa tasfi. Ini adalah hadiah yang di dalamnya terdapat kecukupan yang abadi, yang tidak ada habis-habisnya. Apabila engkau terkena kesempitan, kesusahan, atau ada musibah yang turun kepada engkau, maka ucapkan itu yang dimaksud, ya latifan bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ya lim bi khalqi, ultuf bi, ya latif, ya lim, ya khabir. Tapi wa tasbih, maka bacaan doa tersebut cukup untuk menjadi sebab wasilah diangkatnya kesempitan tersebut dan musibah yang terjadi tersebut tertahan, tidak sampai kepada si pengucapnya, si pengamalnya. Kalau kita yang menjalankan, insya Allah jemaah masjid ini karena sudah mendawama, insya Allah selama kita sudah tulus membacanya dengan tujuan menghadap munajat kepada Allah. Insya Allah jamaah masjid ini tidak akan terkena kesempitan dan tidak akan ada musibah berat yang menimpanya. Dengan keberkahan ya latif bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina, ya latif, ya lim, ya khabir. Apalagi berjamaah, ya, berjamaah lebih berkah. Yang belum aktif buruan aktif. Ya, yang belum ini buruan gabung. Insya Allah ada banyak keberkahan di dalamnya. Nah, orang kitabnya langsung kita aji, ya, bukan katanya lagi. Insya Allah isinya dan doanya bisa dipertanggung jawabkan. Nah, lalu setelah berkata demikian, summa goba, lalu sosok itu hilang. Sosok tersebut hilang. Wa idan ana asma'u sahsan yunadi ya syekh, ya syekh. Dan ketika seiring sosok tersebut hilang dalam mimpi tersebut, tiba-tiba saya mendengar seseorang memanggil, wahai Tuhan, Tuhan. Pantabahtu, maka saya berbangun. Karena ada
panggilan tersebut. Faidah birajulin ragibin, ketika saya sudah terbangun dan saya sadar ternyata ada sosok seseorang yang berkendara, menunggang kendaraan, katakanlah menunggang kuda. Faqala, lalu orang tersebut berkata, ya hada, ara'aita li syabba min sifati kada wa kada, wahai tuan, apakah Anda melihat sosok orang anak muda yang ciri-cirinya begini-begini? Jadi orang yang dalam kendaraan tersebut, yang berkendara tersebut bertanya, mohon maaf tuan, apakah Anda melihat orang dengan ciri-ciri ini? Faqultu, maka saya pun menjawab, ma ra'aitu ahadan. Oh, maaf, saya tidak melihat siapa-siapa. Saya tidak melihat yang Anda maksud. Faqala, lalu orang yang berkendara tersebut, katakanlah zaman itu mungkin zaman kuda ya, pengendara kuda tersebut berkata, kharaja syatu min ahlina mundu sab'ati ayyam. Salah seorang keluarga kami pergi meninggalkan rumah dan kami kehilangan selama kurang lebih 7 hari. Wa akhbarana annahu tawajjaha ilal hajj, dan katanya dia pergi berhaji. Barangkali Anda ketemu, karena Anda sekarang sedang ada dalam perjalanan menuju haji. Makanya saya bertanya kepada Anda, kata siapa? Kata si sosok yang berkendara. Waqala, dan dia berkata, aina taksi? Maaf, Anda tujuan kemana? Barangkali saya salah. Tujuan Anda kemana? Faqultu haitsu insyaallah, kemana Allah menghendaki, itu tujuan saya. Karena bingung kan, mau bilang ke Mekah tak ada bekal, nggak bawa bekal sama sekali, yang baru bekal untuk pernah mengikuti sudah dihikayatkan ya. Fa'anaha rahilatah, lalu orang tersebut pun memberhentikan kendaraannya atau tunggangannya, wa nazala anha, lalu kemudian dia turun dari kendaraannya, wa madda yadah ila jarobin, lalu dia mengulurkan tangannya ke kantong air semacam tas jarab, semacam kantong air dari kulit griba. Fa'araja minhu kirsan, lalu kemudian dari kantong tersebut dia mengeluarkan 2 potong hati, wa bainahuma halwa, di antara kedua potong roti itu terdapat halwa, wa jalasati amamul adama, dan kemudian dia mengeluarkan semacam wadah yang penuh dengan air, wa qala, dan dia berkata, ushrub, silakan minum atau minumlah. Fasyaribtu, maka saya pun meminum, wa akaltu, dan saya pun memakan korsa wahidan, 1 potong roti tersebut. Iktafaitu bih, dan saya sudah merasa cukup. Sumakola, lalu kemudian orang tersebut berkata kepada saya, urkum, waroki bermana, silakan naik dan berkendara di belakang saya. Wasirna lilaitan, dan kemudian kami pun melanjutkan perjalanan selama 2 malam, 2 hari 2 malam. Waltahikna bihi bil kafilah, lalu kemudian kami bertemu dengan sekelompok orang, serombongan orang. Wasa'ala anisar, lalu kemudian dia bertanya sosok pemuda yang dicari,
yang keluarganya itu fa'ahbara annahu bil qabilah, lalu ada berita bahwa si pemuda tersebut ada di dalam rombongan. Wa tarakani wa mado, lalu kemudian dia pun meninggalkan saya dan dia terus berlalu pergi. Suma'ata pada saat wasabama, lalu beberapa jam kemudian dia datang kembali dan pemuda itu sudah ada bersamanya. Waqala, lalu dia berkata kepada si anak tersebut, si pemuda tersebut, ya waladi, wahai anakku, hawanallahu alaina bil ijtima' bihadza rajul. Allah sudah memudahkan kita bisa bertemu kembali, kita bisa bersama kembali dengan perantara pertemuanku dengan orang ini. Yang dimaksud pelaku cerita atau lakon, yaitu ba'dul ulama tadi. Jadi kata orang tadi yang berkendara, kira-kira ini enggak ceritanya, insya Allah paham ya. Berkata tadi kehilangan anak muda karena salah seorang anggota keluarganya, lalu kemudian ketemu, dan kemudian si penunggang kuda ini berkata, wahai anakku, Allah sudah memudahkan pertemuan kita karena pertemuanku dengan orang ini, yaitu yang tadi diceritakan kehausan, kelaparan, dan dalam keadaan lemah, tidak ada naungan. Suma wada'tuhuma, lalu setelah itu saya pun meninggalkan keduanya. Wansaratu, dan saya pun berlalu. Falahi kami birojulin, lalu kemudian saya bertemu seseorang lagi, orang lain bika digantin, yang membawa semacam lembaran kertas. Fanawalani iyaha, lalu kemudian dia menyodorkan lembaran tersebut kepada saya. Wa qabala yadi, dan mencium tangan saya. Wa sorofa, dan berlalu meninggalkan saya. Fawajadtu fiha habsata dinaran misriyah, dan ternyata di dalam kertas tersebut terdapat 5 dinar Mesir. Di dalam lembaran yang diberikan tersebut ada uang sejumlah 5 dinar Mesir. Faktoraitu minha ila Makkah, maka dengan itu saya melanjutkan perjalanan ke Mekah. Watajawaztu bi baqiyatiha, dan saya menggunakan bekal dengannya. Wahajjatu tilka sana, dan saya pun bisa merampungkan perjalanan haji pada tahun itu. Wazurtul Nabiyya, dan saya pun berziarah ke makamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waraja'tu, dan kemudian saya pun kembali. Wa kullama adrakatni dhaika, dan manakala ada kesulitan menimpa saya, atau najaltu binajila, atau ada bencana yang turun kepada saya, takantul kalimah allati allamana Khidir alaihi salam, saya pun ingat kepada kalimah yang diajarkan oleh Khidir alaihi salam. Kalimah mana? Ya latifan bi khalqi, ya liman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina ya latif ya alim ya mubin. Jadi ketika ada musibah yang
terjadi kepada saya, atau kesempitan hidup, saya mengingat kalimat itu dan lalu saya membaca. Jadi kurang lebih demikian. Bifadilati wa syakaratullaha ala ni'mati, dan saya bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah tersebut kepada saya. Itu hikayat yang berkaitan dengan kalimat bacaan zikir di dalam Ratibul Atas, ya latifan fi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultuf bina ya latif ya alim ya khabir. Apanya misalnya insyaallah paham ya. Insyaallah paham, dan semoga menjadi motivasi, menjadi penyemangat buat kita ya. Fawaid. Lalu kemudian muallim melanjutkan babaran beliau, dan ada beberapa faidah yang disampaikan beliau kepada kita. Kata beliau, ismuhu ta'ala al-alim. Dalam kalimat zikir tadi ada kata ya alim. Kata al-alim itu ismuhu ta'ala, ismuhu ta'ala asmanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, asma Allah subhanahu wa ta'ala al-alim tersebut, kullu man qara'ahu katsiran, setiap orang yang membaca asma Allah tersebut yaitu Al-Alim, yang membaca, memperbanyak membaca Al-Alim, razaqahullah al-ma'rifata bih, maka Allah akan mengkaruniai dia pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita memperbanyak membaca Al-Alim, maka Allah akan menganugerahkan kepada kita pengenalan kepada Allah. Beri anugerah ma'rifat, mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata sebagian para solihin, arabtu rabbi birrabbi, aku bisa mengenal Allah karena Allah yang mengizinkan aku mengenalinya. Kita tidak akan bisa mampu mengenal Allah tanpa Allah memperkenalkan kita kepada Beliau. Siapakah kita kalau tidak ada anugerah dari Allah? Kita tidak akan mampu bisa mengenali Allah. Nah, barang siapa orang, siapapun dia yang memperbanyak membaca asma Allah Al-Alim, maka Allah akan mengkaruniai dia pengenalan kepada Allah. Ketika kita baca ya latifan bi khalqihi ya aliman, secara tidak langsung membaca asma tersebut. Wasmuhu ta'ala, lalu kemudian asma Allah ta'ala al-khabir, ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi. Terbaca kan? Asma Allah al-khabir, man qara'ahu wa huwa bi halatin minal khushu', siapapun yang membacanya dan dia dalam keadaan khusyuk, hasalat lahu indan nas manjilatun 'azimah, maka dia akan mendapat anugerah kedudukan agung di sisi manusia. Artinya agung dalam pandangan manusia. Allah yang memberikan anugerah kepadanya dengan wasilah berkahan asma al-khafir.
Berarti secara tidak langsung siapapun yang menawarkan ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi agung di mata manusia. Yang syarat jangan pengen itunya tujuannya ya, tetap itu tujuannya adalah memuji Allah. Wa man kana mutta'iban bi nafsi, dan barang siapa orang yang dirinya dalam keadaan susah, yang tahan, serba hese, katakan sudah dengan pegawaian hese, ngejalanin pegawaian hese, proyek orderan, toko laku dagangannya, badan sakit, penyakit terus ayah wae, kata orang Sunda nih. Terlebih jauh-jauh nggak pergi-pergi itu kesusahan kehidupan. Orang yang seperti dalam kondisi tersebut fal yuksir min qiraatih bil lail wa nahar, maka hendaklah dia memperbanyak bacaan tersebut siang dan malam. Baca apa? Ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ultuf bina ya latif ya aliman ya khabir. Jelas ya? Maka wadifahnya latif itu tidak terbatas hanya seminggu sekali. Setiap hari lebih bagus, apalagi sehari 2 kali juga lebih bagus, pagi siang dan pagi hari dan sore hari. Apa yuksi kata mu'alif, kata pengarang kitab ini, maka hendaklah dia memperbanyak membaca zikir tersebut siang dan malam. Wa man kana bihi syahsun yu'ti, dan lalu barang siapa orang yang disakiti oleh orang lain, ya ada yang menyakiti, fal yuksir min dzikri yasluhalu, maka hendaklah ia memperbanyak pikir tersebut, maka masalah pun beres, tuntas. Jadi orang yang menyakiti kita ini tidak akan lagi menyakiti kita. Faidah kedua, sami'tu ba'da salihin, saya pernah mendengar perkataan sebagian orang saleh, ada ya, tanggung sedikit doanya aja. Yad'u bihadza doa, berdoa dengan doa ini. Mana doa tersebut? Ya Latif, Ya Alim, Ya Khabir, ultuf bina bima jarat bihil maqadir. Ya Ali, Ya Latif, Ya Alim, Ya Khabir, ultuf bina bima jarat bihil maqadir. Jadi ada beda sedikit saja, bima jarat bihil maqadir. Nah, kalau kita baca sesuai tertib sama, cukup. Wataratan yaqul, kadang-kadang dia berkata ya Latif, Ya Alim, Ya Khabir, as'aluka lutfa bima jara bihil maqadir. Artinya banyak orang-orang soleh, para ulama besar, para aulia yang berdoa sebagaimana doa yang tercatat di dalam Latif, Ya Latif, dalam ayat Latifan bi khalqi, Ya Khabiran bi khalqi, Ya Alim bi khalqi, Ya Khabiran bi khalqi, ultuf bi
Bina ya latif ya alim ya Rabbi. Artinya ketika kita membaca ratib dan kemudian membacakan kalimat tersebut, maka kita berarti sudah berdoa sebagaimana doanya para aulia, para orang-orang soleh, para ulama besar seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk ahli daripada ijabah, daripada ratib yang kita mudawamakan. Insyaallah pahamnya. Demikian, semoga apa yang sudah kita kaji ini menjadi manfaat buat kita, menjadi wasilah kita mendapat ampunan dan mendapat anugerah karunia rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbal alamin, bila taufiq kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.